Sebab kami butuh suaramu, kami butuh tuntunanmu. Untuk hidup di masa-masa seperti ini, hanya suaramu yang memberi kami hidup. Pribadimu lah yang membawa kami pada hidup yang kekal. Berbicara Aba, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, saudara kasih tema buat saya, tak tergoyahkan, ya. Luar biasa. Itu penting. Di tengah situasi yang sulit, harus ada perbedaan. Orang-orang percaya harus seperti judul ini, tak tergoyahkan. Alasan firman Tuhan bahwa karena kita diciptakan untuk terhubung dengan Tuhan pencipta kita. Itu sebabnya tak tergoyahkan, itu benar sekali. Nah, sayangnya kalau kita mengaku bahwa kita orang percaya, tapi kita masih diombang-ambingkan. Berarti kita baru sampai di tahap hanya tahu tentang Tuhan. Kita bisa berbicara tentang Tuhan. Tapi kita belum mengenal Tuhan yang benar. Kolose 2 ayat yang ke-10, saya bacakan buat saudara. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Perhatikan kata telah. Kapan itu? Sejak Yesus mati dan bangkit untuk kita. Itu tersedia bagi kita. Begitu kita secara individu menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, seketika itu roh kita dibaharui. Nah, ayat ini bilang kita dipenuhi di dalam Dia. Jadi bukan akan, tapi telah. Nah, terus ayat ini bilang Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi judul tak tergoyahkan bukan hal yang mustahil kalau saudara benar hidup terhubung dengan Tuhan. Nah, sikap supaya kita terhubung ada dalam Yohanes 15, itu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Saya bacakan ayat pertama, 4 dan 5 ya, sengaja saya persingkat dia. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dia ulang lagi di ayat yang kelima. Akulah pokok anggur. Ditegaskan lagi, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kalau kita jabarkan secara luas, memang cukup panjang. Di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Saya bisa bilang gini, mungkin orang nggak percaya Yesus. Kok dia bisa berbuat apa-apa? Ya, dia memang nggak percaya, tapi dia bisa berbuat apa-apa itu karena Tuhan Yesus. Gitu. Dia mungkin nggak menyadari, iya, nggak apa-apa. Tapi ayat ini sedang bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Nah, kerinduan Tuhan adalah sampai semua orang mengenal Dia. Nah, saya mau jabarkan perumpamaan ini. Tuhan ini kasih perumpamaan, dia pakai pendekatan-pendekatan yang buat kita bisa tangkap pokok anggur, cabang, ranting, nah itu. Ya, dia bilang Bapakku, ya, kata sering berdoa bilang Bapa di sorga, ya. Nah, Bapa di sorga dia bilang itu pengusahanya, gitu. Dalam konteks pertanian dia petaninya, dia pemiliknya,
sang petani. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, ini tentang perawatan itu tadi. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, bahkan sudah berbuah pun masih dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Dulu, ini bicara mundur ke belakang, tahun-tahun ke belakang, saya membaca perumpamaan ini dengan pola agamawi. Apa itu? Saya memikirkan bahwa semua hal yang perlu saya ubah, ya, dalam hidup saya, sebab Tuhan akan membawa saya melalui satu proses pemangkasan yang menyakitkan karena saya tidak sebagaimana yang seharusnya. Bertahun-tahun saya hidup dengan pola seperti ini, gitu. Nah, hari ini saya coba ajak kita memandang itu dari sudut pandang hubungan ranting, ya, dengan pokoknya, gitu. Kecuali penyediaan berasal dari yang mengalir melalui pokok anggur, ya, hubungan yang berasal dari, ya, dan mengalir melalui pokok anggur, ranting nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nggak bisa. Dia harus melekat pada pokok anggur, gitu. Nah, di sini kata dipotong dan dibersihkan, gitu. Ini bicara tentang apa ya? Mencabut, menarik, memperbaiki, dalam hal ini kesalahan, dosa-dosa kita. Ini perumpamaan ini sedang bawa kisah. Jadi Tuhan itu memotong, memperbaiki, menginsafkan semua tentang kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, kata memperbaiki, ya, artinya membuat penebusan untuk, luar biasa, ranting bisa menghasilkan buah. Hebat gak Tuhan kita, saudara? Nah, jadi segala sesuatu yang tampaknya menghalangi ranting menghasilkan buah telah diurus oleh sang petani melalui yang namanya Yesus. Semua hanyalah persoalan apakah saya dan saudara sebagai ranting mau menerima apa yang menjadi milik kita. Saya mau saudara coba renungkan baik-baik. Misalnya ambil satu tanaman kecil, saudara petik rantingnya, saudara pisahkan dari pokoknya. Sehari saudara lihat daunnya masih hijau. 2 hari masih hijau. Hari ketiga warnanya udah berubah. Waktu daunnya masih hijau, sebenarnya gini, dia sudah terpisah dari pokoknya. Tapi apa yang bikin daunnya masih hijau? Karena masih ada sisa kehidupan di dalam ranting itu. Waktu dia terpisah, masih ada sisa kehidupan yang dalam ranting itu. Jadi saya sedang bilang, kalau saudara coba terpisah dari pokok kehidupan dari Yesus, sering kita menganggap masih hijau, masih oke. Tapi tahu nggak, saudara hidup dengan sisa-sisa kehidupan. Hanya soal waktu. Tiba-tiba ada perubahan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang saudara terima. Salurannya terputus. Nah, ini penting. Sampai di sini, saudara nggak mungkin bilang tak tergoyahkan. Kita sudah goyah karena kita terpisah dari ranting itu. Wow, segala sesuatu yang tampaknya menghalangi ranting, ya, gitu, menghasilkan buah, itu diurus, ya, oleh sang petani melalui Yesus. Kita baca ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Di sini seperti Tuhan tidak maksa karena ada kata jikalau. Jadi hebat dah saudara. Kehendak bebas kamu itu powerful sekali. Jadi Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dia bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan
sudah jadi orang percaya, seperti kita kok nggak dapat tuntunan, nggak mendengar, nggak menerima. Coba duduk baik-baik, renungkan. Kamu nggak tinggal di dalam Dia. Kamu nggak menyerahkan hidupmu. Kan firman dalam Roma bilang, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana kamu bisa terima tuntunan, terima segalanya, sementara kamu nggak mempersembahkan apa-apa? Bagaimana kita bisa mendengar? Kita terputus dari rantingnya. Bayangin. Di sini dibilang, kalau kamu melekat, dia bilang, mintalah. Saya suka di sini kata ini, mintalah, gitu ya, apa saja. Jadi dia nggak bilang hanya ini, nggak. Dia bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Luar biasa. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, jangan ada gambaran yang salah tentang Tuhan di dalam saudara. Bahkan dia suruh kita minta, dia bukan peminta. Dia cuma minta kamu. Dia nggak minta yang lain. Dia minta kamu melekat dengan dia. Yang lain itu cuma dampak akibat dari hubungan kamu dengan dia. Wow, jika kita menghasilkan buah dan tinggal dalam pokok anggur, kita bisa meminta apa yang kita mau dan itu dilakukan, gitu. Nah, kata meminta di sini bukan berarti meminta supaya kita supaya yang kita tahu, tetapi artinya menuntut apa yang sudah pada waktunya. Kira-kira gitu. Kata ranting dalam posisi tinggal ya, kata ranting dalam posisi tinggal, segala sesuatu yang dibutuhkan ranting sudah disediakan oleh pokok anggur. Wow, indah banget. Artinya gini, saya dan saudara sebagai ranting, kita mengambil posisi, ya, posisi sah, resmi posisi kita. Nah, Bapa yang adalah sumber penyedia kita, karena itu memang yang dilakukan seorang Bapa, gitu. Nah, kita ketemu dengan hak kita ketemu siapa kita, identitas kita. Kalau saudara bangun hubungan, di situ saudara akan lihat, saudara akan bertemu dengan siapa kamu, apa yang menjadi hak kamu. Kesimpulannya, Bapa adalah sumber saya. Lalu saya memandang kepada Dia, kepada Bapa yang adalah sumber. Kata Aba sebenarnya sumber, ya. Nah, ini yang disebut kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang bekerja di dalam kita. Maukah hari ini, mungkin saudara ada yang sudah menyimpang, sudah berjalan jauh, sudah meninggalkan jauh. Saya mau katakan, Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak frustrasi, kalau saya pakai bahasa manusia. Tuhan tidak kesal dengan saudara, sebab Dia Tuhan. Dia tidak terbatas, kesabarannya nggak terbatas, kasihnya nggak terbatas, kemampuannya nggak terbatas. Saya dan saudara yang terbatas. Kita mau coba keluar dari yang tidak terbatas, berarti saya dan saudara hidup dalam keterbatasan. Dan cuma soal waktu, kita akan habis. Mari saudara, balik kepada Dia, dan saudara akan jadi bukti dengan perkataan atau judul yang saudara kasih. Kita adalah orang-orang percaya yang hidup dengan tidak tergoncangkan di tengah dunia yang sedang goncang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menerima
Kami mau tetap ada dalam posisi ranting yang melekat pada pokoknya, supaya kami berbuah dan dunia melihat kita, lalu Bapa dipermuliakan. Aku berhenti berbicara, tetapi Tuhan tidak berhenti berbicara dengan cara yang dapat dimengerti oleh setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur.